Apa yang akan Anda lakukan apabila usaha jatuh atau terkena PHK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ari Ginanjar, dalam Kultum Ramadan Gapai Kemuliaan. Ketika proses ekonomi terjadi, persaingan semakin ketat, dan itu luar biasa khususnya di era disruptif saat ini, di era VUCA. VUCA itu adalah singkatan dari V, pertama volatile, berubah dengan cepat. U, uncertainty, tidak ada kepastian. C, complexity, tidak lagi jelas mana A, mana B, terlalu banyak hal faktor sektor yang berpengaruh. Kemudian A, ambigu, nggak lagi jelas definisinya apa ini. Apabila kita mempergunakan ini, semuanya sudah semakin tidak clear dan semakin tidak jelas. Perubahan terjadi di mana-mana. Glodok, Roxy, dulunya ramai untuk penjualan handphone, tiba-tiba sepi, pindah ke online. Begitu juga usaha-usaha, katakanlah mall, banyak yang sepi karena banyak belanja melalui online. Perubahan-perubahan, taksi sekarang mempergunakan juga online. Dulu plat kuning, sekarang menjadi plat hitam. Tidak jelas lagi mana aturan mainnya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini, kalau kita tidak mampu merespon, kita akan makin stres, dan banyak yang jatuh. Karena itu, bagaimana kita meresponsnya adalah kunci dari keberhasilan. Saya akan sampaikan kepada Anda sebuah rumus yang sangat sederhana, tapi sangat penting agar kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Agar kita mampu survive di era VUCA atau di era disruptif yang sangat cepat berubah ini. Rumusnya sederhana, Anda boleh catat, yaitu E ditambah R sama dengan O atau ero. O-nya adalah outcome atau hasil, E adalah event, kejadian-kejadian yang tak mampu kita kontrol, sedangkan R adalah respon kita. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah kita menyalahkan E, event. Event yang terjadi tak mampu kita kendalikan. Ada hujan, ada gempa, atau mungkin PHK, atau usaha jatuh. Itu adalah event. Atau sakit, atau kematian. Itu event. Itu sudah dari sananya seperti itu, tak mampu kita kendalikan. Namun, kebanyakan orang menyalahkan kejadian itu. Ini hujan, ekonomi sedang jatuh, saya terkena PHK, tetapi ada satu yang kita lupa, R, yaitu kemampuan kita memberi respons. Nah, ini yang akan memberikan hasil. Hasilnya positif atau negatif, bukan kepada kejadian-kejadian yang tak mampu kita kendalikan. Karena sudah demikian adanya. Contohnya gelombang ya, sudah seperti itu, tidak bisa disalahkan. Tapi banyak loh orang yang bisa bermain di atas surfing gelombang. Angin yang berhembus, yang membuat kita kedinginan. Tapi jangan lupa, karena angin banyak pesawat terbang bisa terbang lebih cepat. Artinya memang demikianlah kondisi alam yang tak bisa kita kendalikan. Namun kuncinya adalah kemampuan kita merespon terhadap sebuah keadaan. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan, falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Allah memberikan hikmah, kebaikan dan keburukan, beruntunglah siapa yang mensucikan, rugilah siapa yang mengotorinya. Contoh paling sederhana yang senantiasa kita ingat itu adalah tulisan yang sangat bagus oleh Stephen R. Covey, yaitu ketika ada seorang anak yang terus bermain-main di tengah malam dalam kereta api malam. Semua orang terganggu, dia lempar-lempar bola. Yang lain tidak bisa tidur, kemudian saat itu seorang yang menyaksikan anak itu bermain tersebut, menegur sang bapak yang diam saja. Kemudian ditanya, Pak, Bapak bisa nggak minta anak Bapak berhenti bermain? Karena ini mengganggu penumpang yang lain. Kemudian bapak itu mengatakan, ya saya paham sekali, seharusnya saya lakukan. Tapi ibunya baru saja meninggal tadi malam. Apa yang terjadi dengan Anda? Respon kita langsung berubah. Artinya yang saya ingin sampaikan, kemampuan kita merespon untuk marah, negatif atau positif adalah hak kita. Artinya kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan kita tergantung kita merespon. Mengatakan kita kalah atau mengatakan kita menang tergantung dari kemampuan kita merespon. Masih ingat bagaimana Bilal dihimpit batu
Pada saat itu dia bisa merespon untuk mengatakan meninggalkan agamanya, tetapi Bilal justru mengatakan ahad, ahad, ahad. Dia malah memilih tetap Allah yang Maha Esa. Ini adalah kemampuan untuk merespon. Kita bisa mengeluh sambil menangis, aduh batunya berat dan sebagainya. Tapi kita juga bisa memilih untuk mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya ada sebuah kekuatan yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kemampuan kita merespon. Karena alam sudah ada kodok dan kodarnya. Hujan sudah pasti terjadi, gempa terjadi mana-mana, kematian terjadi, sakit akan menimpa siapa saja. Tetapi kemampuan kita merespon itu Anda tidak bisa salahkan kepada siapapun. Karena kita adalah penanggung jawab dari diri kita sendiri. Banyak orang yang menyalahkan hujan, menyalahkan bintang-bintang, menyalahkan kucing yang sedang lewat, menyalahkan tetangga yang sedang berisik, menyalahkan ada hujan yang tiba-tiba gemuruh, menyalahkan apa saja. Tetapi Anda tidak mampu menyalahkan bahwa kita penanggung jawab atas respon diri kita sendiri. Subhanallah. Inilah kelebihan manusia yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kemampuan untuk memiliki hati yang mampu memilah dan memilih. Ingat, kita bukan pohon, kita bukan hewan, tapi kita manusia yang mampu mengendalikan pikiran. Pikiran adalah milik Anda adalah raja atas pikiran Anda sendiri. Kuncinya adalah kuasai jiwa kita dan tetap kalimat tauhid la ilaha illallah pegang, karena itu kunci keberhasilan. Demikian, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.